Suara Old Zan terdengar di telinga Xiao Yan. Apakah kamu memikirkan aku sekarang? Jangan ganggu aku. Yah, dia masih marah. Begitu tua. Dia masih membuat Xiao Yan melunakkan. Xiao Yan buru-buru tertawa dan berkata, bukankah ini mendesak sekarang? Aku khawatir aku tidak akan bisa keluar dari pegunungan ini tanpa ramuan penyembuh. Kamu tidak ingin melihatku mati, bukan? Zan tua tidak menanggapi. Xiao Yan mencibir di dalam hatinya, dan berkata pada dirinya sendiri, ya, ada monster yang menghalangi jalan di depan. Dan setan mengejar mereka. Xiao Yan, sepertinya kamu akan binasa di sini. Perkamen biasa melayang di depan mata Xiao Yan. Oke, kamu tidak bisa berlatih. Jadi selesaikan saja ini. Jangan ganggu aku lagi. Suara Zan tua datang. Dan tidak ada lagi suara. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum kecut. Nilai resep yang diberikan oleh Tuan Zan tidak tinggi. Dan pil bermutu rendah biasanya tidak akan menarik perhatian dan Lei. Tampaknya Tuan Zan cukup bijaksana. Dengan lambaian lengan baju Xiao Yan, sebuah kuali obat yang berbentuk seperti nyala api muncul di depan Xiao Yan. Itu adalah kuali Yanmu yang diberikan kepada Xiao Yan oleh King Xuantian. Dengan gelombang cahaya telapak tangan Xiao Yan, sekelompok bahan obat muncul di depan Xiao Yan setelah memilih bahan obat yang dibutuhkan untuk resep. Xiao Yan membalikkan telapak tangannya, dan bahan obat dimasukkan ke dalam kuali obat. Dengan memutar jarinya, Cao Shengyan melompat keluar dari telapak tangan Xiao Yan, menarik ekor panjang ke udara, dan kemudian masuk ke dalam kuali Yanmu. Teknik pengendalian api Xiao Yan sangat mahir, ditambah dengan Cao Shengyan dan kuali obat suci ini. Pil penyembuhan yang disempurnakan jauh lebih baik daripada yang dibayangkan Xiao Yan. Tidak butuh banyak waktu untuk memurnikan ramuan ini. Hanya dalam 10 menit, Xiao Yan selesai memurnikan semua bahan obat, dan ada botol giok putih di depannya. Ramuan penyembuhan ini disebut Yi Healing Pill, dan ini bukan ramuan penyembuhan yang langka. Baik itu tentara bayaran atau orang kuat yang bepergian di hutan. Mereka biasanya membawa ramuan semacam ini, dan itu sangat umum. Xiao Yan mengambil botol giok dan mengendusnya ke hidungnya. Aroma obatnya sangat kuat. Pil biasa disempurnakan oleh Yan Muding dan Cao Shengyan, yang telah meningkat pesat. Dengan lambaian tangannya, Xiao Yan mengumpulkan semua pil penyembuh ke dalam ring. Xiao Yan menyingkirkan ramuan halus itu, dan baru saja akan menutup matanya dan berkonsentrasi pada latihan untuk sementara waktu. Ketika tiba-tiba ada kejutan, yang menarik Xiao Yan kembali dari tampilan bersiap untuk berlatih. Xiao Yan berdiri, berjalan ke pintu masuk gua dan melihat keluar, hanya untuk melihat lapisan awan gelap di kejauhan, berguling seperti makhluk hidup, dan guntur melintas di antara awan, membawa aura menakutkan yang luar biasa. Xiao Yan melihat pemandangan ini, alisnya berkerut. Xiao Qi yang sedang bermeditasi di samping juga terbangun oleh keterkejutan yang tiba-tiba. Xiao Qi berjalan ke sisi Xiao Yan, melihat keluar gua. Pupilnya tiba-tiba menyusut, dan mengucapkan dua kata dengan ngeri, Bistide. Bistide tidak asing bagi orang-orang yang sering bepergian di pegunungan, dan semua orang membicarakannya. Mereka yang pernah mengalami pasang surut binatang dan selamat memiliki wajah hijau ketika berbicara tentang pasang surut binatang. Dapat dikatakan bahwa sekali pasang binatang terjadi di pegunungan, seluruh pegunungan adalah dunia monster. Namun, jika ada gelombang binatang buas di pegunungan Tianmo, akan sulit untuk bertahan hidup tanpa kekuatan Dou di bintang 4 atau lebih tinggi. Mendengar kata Bistide, murid Xiao Yan juga menyusut, tubuhnya bergetar, dan seluruh tubuhnya terbang ke dasar gua dalam sekejap. Sosok Xiao Yan muncul di depan gua lagi, memegang batu besar dengan keduanya tangan, mundur dan perlahan memasuki gua, lalu menutup rapat pintu masuk gua dengan batu-batu besar. Xiao Yan tahu bahwa sebuah batu besar tidak dapat menahan binatang iblis seperti semut. Dia dengan ringan meletakkan telapak tangannya di atas batu itu, dan seberkas api keluar dari telapak tangan Xiao Yan, dan permukaan batu itu segera terbakar. Dengan ledakan lapisan api redup, udara di seluruh gua segera menjadi panas dan kering. Xiao Qi, ini adalah pil obat untuk penyembuhan. Harap berhati-hati untuk sementara waktu. Xiao Yan menoleh dan berkata kepada Xiao Qi,
Xiao Yan jelas sangat mengkhawatirkan Xiao Qi. Xiao Qi tidak berbicara. Dan dengan pergantian semangat juangnya, lapisan api yang redup dan sunyi terpancar dari permukaan tubuhnya. Apakah kamu, Tian Huo? Xiao Yan melihat api yang muncul di tubuh Xiao Qi dan bertanya dengan heran. Xiao Qi mengangguk. Ini adalah Tian Huo, Tian Yaoyan, yang menempati peringkat ke-21 dalam daftar Tian Huo. Itu memiliki efek jerat tertentu pada monster yang kekuatannya lebih rendah dari miliknya. Xiao Qi memperkenalkan Xiao Yan. Kilatan cahaya melintas di mata Xiao Yan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Qi juga memiliki api langit. Tanpa diduga, mereka menghadapi bencana alam seperti itu tepat setelah melarikan diri. Dan keduanya tinggal di dalam gua dengan gugup, menunggu gerombolan binatang itu lewat. Terdengar suara keras. Jelas ada sesuatu yang menghantam batu itu. Pada saat ini, di luar gua, binatang iblis di seluruh pegunungan Tianmo sepertinya telah disuntik dengan darah dan mengamuk. Tanpa alasan apapun, seperti air pasang, menyapu seluruh pegunungan Tianmo. Kemanapun mereka lewat, apakah itu aliran gunung dengan pepohonan lebat atau gua yang dalam dan sunyi, itu langsung berubah menjadi berantakan. Hanya gua tempat Xiao Yan berada yang memiliki cahaya redup. Kota Moyun, yang berada di sebelah pegunungan Tianmo, juga sedang digerebek oleh monster saat ini. Banyak orang kuat di kota Moyun melawan dengan penuh semangat. Selama tidak ada monster di atas 3 bintang, mereka masih bisa melawan. Pada saat ini, beberapa pria berjubah hitam muncul di kota Moyun. Berjalan di kota Moyun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah mereka tidak memperhatikan monster yang luar biasa. Monster-monster itu meledak menjadi kabut darah tepat di depan mereka. Masih belum ada aura anak itu. Apakah anak itu sudah memasuki pegunungan Tianmo? Salah satu pria berjubah hitam berkata kepada pria berjubah hitam di sampingnya dengan mata yang sangat suram. Jika anak itu benar-benar memasuki pegunungan Tianmo, dia mungkin mati jika bertemu dengan gelombang binatang buas semacam ini. Ada juga monster dengan kekuatan Dou di bintang 5 di pegunungan Tianmo, dan tidak mudah bagi kita untuk menghadapinya. Petik 2. Beberapa pria berjubah hitam mengangguk satu demi satu. Suara gemuruh di luar gua bergema terus-menerus, dan celah di batu itu terbuka dengan mengesankan. Wajah Xiao Yan menjadi serius. Sepertinya kita tidak akan bisa bertahan lama. Jadi bersiaplah untuk bertarung. Xiao Yan menoleh dan berkata pada Xiao Qi yang berada di belakangnya. Xiao Qi mengangguk. Dia secara alami tahu kengerian gelombang binatang itu, dan matanya menjadi jauh lebih bermartabat. Di tangan kiri Xiao Yan, lampu kuning menyala, dan sebuah penggaris besar muncul di tangan Xiao Yan. Retakan di batu pecah seperti jaring laba-laba dengan suara klik terus-menerus. Bang! Batu besar yang menghalangi pintu masuk gua akhirnya meledak. Batu itu meledak, dan bau darah segera mengalir ke dalam gua. Seekor binatang iblis raksasa meraung keras ke arah Xiao Yan, dan bergegas menuju gua. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Yan berbalik, dan penguasa kuno di tangannya membuat ayunan provokatif di udara. Dan dengan tegas menebas monster yang sedang menyerang itu. Menggambar garis di kepala monster itu seperti pisau tajam. Lubang darah menyembur keluar, dan terbang mundur, dan hancur berkeping-keping oleh monster yang berterbangan dalam sekejap. Begitu gua dibuka, banyak monster menemukan Xiao Yan dan Xiao Qi, dan bergegas menuju gua. Bau darah menyebar. Xiao Yan berdiri tegak, siap bertarung. Xiao Qi tidak berhenti. Tangannya gemetar, dan sebuah tombak muncul di tangan Xiao Qi. Tanpa ragu-ragu, Xiao Qi mengacungkan tombak panjangnya, dan langsung bergegas keluar, menusuk monster itu dengan liar. Tanpa henti, setelah dikirim. Monster-monster ini segera dicabik-cabik oleh monster-monster di sekitarnya. Tiba-tiba, monster di sekitar menjadi lebih longgar. Xiao Yan sedikit mengernyit. Wajahnya menjadi lebih bermartabat. Firasat buruk muncul di hatinya. Kekuatan jiwa menyebar, dan nafas muncul dalam jangkauan kekuatan jiwa Xiao Yan. Wajah Xiao Yan terkejut, dan dia buru-buru berteriak kepada Xiao Qi, "Xiao Qi, kembalilah!" Xiao Qi memegang tombaknya terbalik,
dan sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Tepat ketika dia akan mundur, sesosok besar muncul, sudah bergegas di depan Xiaoqi. Mulut berdarah meraung ke arah Xiaoqi. Kekuatan angin yang besar dan bau darah mengalir ke wajahnya. Melihat ini, Xiaoyan tidak ragu sama sekali, dan membangkitkan semangat juangnya dengan ganas. Aura samar berwarna darah meresapi tubuhnya, dan garis-garis aneh yang terlihat samar muncul di bawah kulitnya. Aura Xiaoyan tiba-tiba meningkat banyak. Dalam sekejap semata, sosok Xiaoyan telah muncul di atas tubuh besar itu. Dan dengan seluruh kekuatannya, Tianhuo Eternal Ruler menebas dengan keras kepala monster itu, membuat suara pukulan baja. Xiaoqi juga sangat fleksibel, dan dengan cepat melewati monster besar ini dengan kilasan sosoknya. Tubuh monster ini sangat besar, 3 kali lebih besar dari monster biasa. Permukaan tubuhnya ditutupi lapisan pelindung seperti duri baja. Setelah dipukul oleh Xiaoyan seperti ini, tidak ada jejak yang tersisa di tubuhnya. Pukulan Xiaoyan tidak efektif, dan sosoknya segera meninggalkan tubuh monster itu dan mengelak ke arah Xiaoqi. Monster ini disebut Steel Spike Giant Beast, monster bintang 4. Kekuatan monster bintang 4 sebanding dengan Doudi bintang 4. Ini sangat tirani. Ini adalah monster yang relatif umum di antara monster bintang 4, dapat dihitung. Raksasa duri baja memiliki tubuh yang besar dan kecepatan serangan yang lambat. Tetapi ia memiliki kekuatan dan pertahanan tirani, dan ekornya sangat cepat. Sosok Xiaoyan muncul di samping Xiaoqi, menghadap binatang berduri baja raksasa. Dia berkata kepada Xiaoqi dengan serius dan cepat, monster ini terlalu kuat. Kita hanya bisa mencoba untuk melihat apakah kita bisa menghadapinya dengan mengandalkan kecepatan. Setelah berbicara, menggunakan Sunpo, sosok itu menghilang lagi. Secara alami, binatang berduri baja raksasa yang sangat lambat tidak bisa mengejar Xiaoyan yang cepat. Melihat arah di mana Xiaoyan menghilang, ia menjentikkan ekornya dan meraung keras pada saat yang sama, menakuti monster di sekitarnya agar tidak mendekati aliran gunung. Terdengar suara pukulan keras, dan sesosok terbang terbalik segera, dan membanting dengan keras di aliran gunung. Sosok ini adalah Xiaoyan. Xiaoyan memuntahkan seteguk darah. Dia tidak menyangka binatang berduri baja yang besar dan besar ini akan memiliki serangan yang begitu cepat. Dia dengan cepat mengambil segenggam pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia bergerak dan melayang lagi. Xiaoqi juga sangat terkejut. Kecepatan Xiaoyan tidak lebih lemah dari kecepatannya, bahkan melebihi kecepatannya. Dia tidak bisa menghindari serangan cepat dari ekor monster berduri baja itu. Melihat Xiaoyan terbang mundur, Xiaoqi mengelak beberapa kali, dan tombak di tangannya terus melewati binatang raksasa itu, membuat suara benturan baja. Tetapi serangan Xiaoqi tidak berarti apa-apa bagi binatang raksasa berduri baja itu. Menggaruk gatal, monster besar itu berbalik, dan ekornya yang tebal dan cepat melesat ke arah Xiaoqi. Xiaoqi langsung dipukul dan terbang terbalik ke udara. Xiaoyan bergegas kembali dari udara saat ini. Melihat Xiaoqi terlempar ke udara, dia berjingkat, berakselerasi, menangkap Xiaoqi di udara, membungkuk, mendarat dengan ringan di tanah, dan melarikan diri dengan putus asa. Xiaoqi pingsan karena pukulan ini. Xiaoyan memandang binatang duri baja raksasa yang mengejarnya. Dia mengelak beberapa kali, menemukan tempat tersembunyi, menempatkan Xiaoqi, menarik beberapa cabang untuk menutupi Xiaoqi, dan berbalik menghadap duri baja yang mengejarnya. Binatang raksasa itu menjarah. Xiaoyan harus menghadapi monster bintang 4 yang hampir tak terkalahkan baginya. Karena dia diintimidasi oleh monster duri baja, tidak banyak monster di sini, dan mereka semua jauh dari monster duri baja. Jika dia melarikan diri ke sini dengan kecepatan, tidak diragukan lagi, mereka akan tenggelam dalam gelombang binatang buas, dengan sedikit cara untuk bertahan hidup. Xiaoyan memandang binatang duri baja raksasa dengan leher bengkok dan meneteskan air liur ke arahnya. Matanya terpaku, dan dia berteriak keras. Tubuh Kaisar Dou, sosok Xiaoyan tiba-tiba menjadi setinggi ratusan kaki, dan penguasa kuno konstan langit besar di tangannya juga bersinar, memancarkan cahaya api redup, dan napas jauh dan kuno menyebar, menghadap baja. Binatang duri raksasa itu menukik dengan ganas.
Binatang raksasa berduri baja itu tidak menghindar sama sekali. Dan cakar besarnya langsung meledakkan penguasa Tianhuo Henggu. Kekuatan yang kuat mengguncang Xiaoyan mundur beberapa langkah. Ini masih merupakan situasi di mana binatang raksasa berduri baja tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Di matanya, Xiaoyan mungkin sudah menjadi sepiring makanan ringan. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Xiaoyan mungkin tidak hanya bisa mengambil mundur beberapa langkah dengan mudah. Keterampilan bertarung tingkat niat, api dan tebas penggaris dengan kasar. Xiaoyan berteriak dengan keras, dan langsung menggunakan teknik bertarung tingkat Yi. Monster ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Jadi dia harus menggunakan cara terkuat. Penguasa kuno abadi Tianhuo di tangan Xiaoyan tiba-tiba memancarkan nyala api yang menyilaukan. Dan panas seperti lava cair menyebar tiba-tiba. Xiaoyan membalik telapak tangannya. Dan cetakan tangannya tiba-tiba berubah. Dan penguasa kuno abadi Tianhuo yang besar meledak langsung ke binatang raksasa berduri baja itu. Xiaoyan memukul dengan satu kaki, menggambar mulut berdarah besar di belakang binatang raksasa berduri baja itu. Segera setelah binatang duri baja raksasa itu juga berbalik. Ia mengayunkan ekornya yang besar ke arah Xiaoyan. Itu sangat cepat sehingga Xiaoyan tidak bisa mengelak sama sekali. Tubuh Xiaoyan bergetar, dan seluruh tubuhnya terhempas lagi. Tubuh Xiaoyan saat ini tidak dapat menahan kekuatan besar dari binatang raksasa berduri baja. Pukulan ini langsung membuat Xiaoyan pingsan. Jelas, Xiaoyan sangat terluka. Doudi bintang 2 sangat rentan terhadap monster bintang 4. Binatang duri baja raksasa juga meraung karena mulut berdarah yang ditarik oleh keterampilan bertarung tingkat Yi Xiaoyan. Dengan niat membunuh di matanya, menggerakkan tubuhnya yang berat seperti gunung Tai, dan berjalan perlahan menuju Xiaoyan yang tidak sadarkan diri di tanah. Aku menyelamatkan hidupmu. Zantua di Zichen Void Spirit Pagoda menghela nafas, dan baru saja akan bergerak ketika tiba-tiba, cahaya dingin keluar dari saku Xiaoyan. Seperti mata benda transparan biasa muncul di udara. Roh hantu. Segera, kekuatan tak terlihat yang tak tertandingi merembes keluar dan menyebar ke seluruh area sekitarnya. Monster yang ditutupi oleh kekuatan tak terlihat ini langsung meledak menjadi kabut darah. Semua yang ada di sekitar segera menjadi tenang. Raksasa duri baja itu jelas juga terluka parah. Ia segera merasakan bahaya yang ekstrim, mengeluarkan raungan, berbalik dan ingin melarikan diri. Tetapi begitu ia mengambil langkah, lingkaran noda darah muncul di lehernya. Baju duri kepala raksasa binatang raksasa itu jatuh seketika. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Binatang berduri baja raksasa itu jatuh ke tanah. Dan hantu itu terbang kembali ke saku Xiaoyan lagi dengan sekejap. Xiaoyan sudah tidak sadarkan diri saat ini. Jejak energi hangat menyapu tubuh Xiaoyan, secara bertahap memperbaiki luka di tubuh Xiaoyan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan melompat tepat setelah dia bangun. Sedetik sebelum dia jatuh koma, Xiaoyan hanya ingat bahwa dia dipukul oleh ekor binatang berduri baja raksasa. Dan pada saat ini mayat binatang berduri baja raksasa itu tergeletak di sampingnya. Apa yang terjadi? Xiaoyan tertegun sejenak. Apa yang terjadi di sini? Xiaoyan dengan cepat menghubungi Zhan Lao. Dia menduga itu hanya Zhan Lao. Hantumu yang menyelamatkanmu. Aku baru saja memberimu beberapa pil penyembuhan. Suara Old Zhan terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba sadar ketika mendengar kata-kata itu. Dia hampir melupakan hantu di sakunya. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk sakunya dengan ringan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada hantu itu. Dia dalam bahaya ekstrim sekarang. Jika bukan karena hantu itu, dia pasti sudah mati sekarang. Kemudian Xiaoyan bergegas ke Xiaoqi yang disembunyikan olehnya. Dengan cepat mengeluarkan obat penyembuh, memasukkannya ke mulut Xiaoqi, dan kemudian membawanya ke dalam gua dan menenangkannya. Xiaoqi tidak terluka parah, dan mungkin butuh beberapa saat untuk bangun. Nak, inti sihir dari monster bintang 4 itu bagus untukmu sekarang. Jangan lewatkan. Suara Zhan tua terdengar lagi. Xiaoyan terkejut, berbalik, dan terbang menuju binatang berduri baja raksasa yang tergeletak di aliran gunung. Melihat tubuh besar binatang berduri baja raksasa itu, mengambil penguasa kuno abadi Tianhuo,
Xiao Yan mencabut inti sihir dari kepala binatang raksasa berduri baja, dan kemudian memasukkan tubuh binatang raksasa berduri baja itu ke dalam ring. Tubuh monster bintang 4 juga bernilai banyak uang, jadi Xiao Yan menyimpannya dengan santai. Inti sihir seukuran kepala tergeletak di tangan Xiao Yan, seperti batu delima besar yang cerah. Di inti sihir, gelombang energi yang kuat melonjak, dan udara di sekitar inti sihir tampak menjadi panas. Genesis Ki Kaisar yang terkandung dalam inti sihir monster bintang 4 setara dengan inti sihir bintang 2 yang tak terhitung jumlahnya. Di benua ini, semua orang tahu pentingnya Ki asal Kaisar. Jadi untuk inti sihir bintang 4, yang berisi Ki asal Kaisar yang kuat, banyak orang yang sangat didambakan. Tetapi ketamakan adalah milik ketamakan, membunuh monster bintang 4. Meski itu orang kuat dengan kekuatan yang sama dengan Dou di bintang 4, apalagi Xiao Yan yang hanya Dou di bintang 2. Meskipun Xiao Yan terluka parah sekarang, dia cukup beruntung bisa mendapatkan inti sihir bintang 4 pada akhirnya. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan. Setelah memiliki darah ras iblis, dia belum melahap dan menyerap inti iblis untuk berkultivasi. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencobanya. Xiao Yan meletakkan inti sihir di tanah, dengan ringan menggenggamnya dengan kedua telapak tangan. Aura darah ras iblis segera meresap, dan kemudian membentuk lapisan kabut darah samar, membungkus inti sihir bintang 4 seperti batu delima di depannya. Dan ketika kabut darah membungkus inti iblis, energi sumber kaisar yang terkandung dalam inti iblis disempurnakan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan akhirnya berubah menjadi energi api, yang terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Serangkaian energi asal kaisar yang agung melonjak melalui anggota tubuh dan tulang Xiao Yan seperti air pasang, dan semua tulang di tubuh Xiao Yan mengeluarkan suara halus dan tajam pada saat ini. Dan di permukaan tubuh Xiao Yan, lapisan garis samar aneh itu muncul kembali. Kabut darah membungkus inti sihir dengan erat, dan dengan cepat melahap sumber energi kaisar yang kuat di inti sihir, seperti penggiling. Dan dalam waktu singkat, semua sumber energi kaisar di inti sihir tertelan. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan iblis Xiao Yan terungkap. Waktu yang dibutuhkan Xiao Yan untuk melahap inti iblis bintang 4 jauh lebih cepat daripada garis keturunan iblis biasa. Xiao Yan hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk berlatih kali ini. Setelah warna inti sihir seperti batu delima berangsur-angsur memudar, mata Xiao Yan yang tertutup rapat di kedalaman aliran gunung perlahan terbuka. Saat dia membuka matanya, seberkas cahaya melintas di mata Xiao Yan seolah menembus udara, cukup tajam. Sebuah bola udara putih dimuntahkan keluar dari mulut Xiao Yan, dan gelombang energi yang kuat melonjak di sekelilingnya saat ini. Dan gelombang ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Junior paruh waktu Dou di bintang 2, mengandalkan inti sihir dari monster bintang 4. Kekuatan Xiao Yan akhirnya ditingkatkan lagi, dan dia telah memasuki tahap tengah dari Dou di bintang 2. Selain itu, garis-garis indah di permukaan tubuh Xiao Yan jauh lebih intens dari sebelumnya. Jelas, inti sihir bintang 4 tidak hanya meningkatkan kekuatan Xiao Yan, tetapi juga membuat kekacauan Xiao Yan. Tubuh juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan warna juga lebih dalam. Pasang binatang telah berlalu. Ketika Xiao Qi bangun, saatnya pergi ke Kaisar Yuanzhu untuk menemukan setan darah. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, lalu berdiri, dan menoleh untuk melihat Xiao Qi yang masih koma. Tidak tahu apakah dia berhasil menemukan klan iblis darah di prefektur di Yuan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Semua momok sekarang adalah karena perintah iblis darah. Dan hanya dengan menemukan klan iblis darah ini mereka dapat diselesaikan. Xiao Yan berjalan ke sisi Xiao Qi, duduk, dan mengisi tangannya dengan obat penyembuh. Dan luka di tubuh Xiao Qi segera diperbaiki dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama kemudian, Xiao Yan perlahan menarik tangannya, dan mata tertutup Xiao Qi perlahan terbuka. Apakah binatang ajaib itu mati? Xiao Qi bertanya pada Xiao Yan, menggelengkan kepalanya yang sakit. Xiao Yan mengangguk. Kamu membunuhnya? Xiao Qi terus bertanya. Xiao Yan berhenti, berpikir sejenak, tapi jangan beritahu Xiao Qi tentang hantu. Hanya menggaruk kepalanya. Kamu harus istirahat dulu. Gelombang binatang sudah berakhir.
Sekarang harus menjadi waktu yang paling tenang. Kita akan memanfaatkan waktu ini untuk mendaki gunung dan menuju ke Kaisar Yuanzhu. Xiao Yan menghindari pertanyaan ini. Melihat Xiao Yan menggaruk kepalanya, Xiao Qi mengira Xiao Yan yang membunuhnya. Tapi dia sedikit malu. Jadi dia tidak bertanya lagi. Berdiri perlahan, menggerakkan tubuhnya, dan berkata, "Aku pada dasarnya sudah sembuh sekarang. Ayo cepat pergi." Xiao Qi memiliki ekspresi keras kepala di wajahnya, dan menatap Xiao Yan dengan kekaguman di matanya. Meskipun Xiao Qi tidak bisa merasakan kekuatan yang tepat dari binatang raksasa berduri baja itu, dia tahu bahwa itu pasti jauh lebih unggul dari Xiao Yan dan dirinya sendiri. Dan Xiao Yan mampu membunuhnya sendirian, yang menunjukkan bahwa itu bukan hanya sebuah monster dalam hal bakat kultivasi, tetapi juga monster dalam pertempuran. Di satu sisi, itu juga penjahat di antara para penjahat. Xiao Yan juga tidak keberatan. Dia tersenyum dan mengurus beberapa hal, dan keduanya berangkat lagi, menuju lebih dalam ke pegunungan. Dan dalam kekacauan kota Moyun, beberapa bayangan hitam juga bergegas menuju pegunungan Tianmo. Xiao Yan dan Xiao Qi bolak-balik melewati pegunungan tanpa henti. Xiao Qi, yang sering bepergian di pegunungan ini, tidak pernah sedalam ini. Tetapi dia memiliki pemahaman yang baik tentang seluruh bentang alam pegunungan, dan keduanya dapat menghindari tersesat di pegunungan yang rumit ini. Seberangi pegunungan ini dan masuk ke negara bagian di Yuan, kata Xiao Qi sambil melihat puncak yang tumpang tindih di depannya. Xiao Yan mengangguk, dan sebuah peta muncul di benaknya, yang persis seperti peta di atas lapisan pemurnian Qi dari Menara Rovoid Zichen. Sosok keduanya bolak-balik melewati hutan lagi, dan Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menghindari monster itu. Segera, keduanya mencapai puncak gunung, dan hutan pegunungan dalam yang tak terbatas muncul di hadapan Xiao Yan dan Xiao Qi, dan sumber energi kaisar yang kaya datang mendekat. Nama Kaisar Yuanzhu dinamai karena sumber Kaisar Qi lebih kaya di wilayah ini daripada di wilayah lain. Sosok Xiao Yan dan Xiao Qi berdiri di puncak gunung, memandangi hutan tak terbatas di kaki. Peta itu muncul kembali di benak Xiao Yan, secara kasar menilai arah, menunjuk ke satu sisi, dan berkata kepada Xiao Qi, "Ayo pergi dari sini, kita seharusnya bisa mencapai kota kecil terdekat dengan pegunungan ini paling cepat." Petik 2. Xiao Qi mengangguk. Itu juga pertama kalinya Xiao Qi datang ke prefektur di Yuan. Mendengar banyak. Tempat kita berdiri sekarang adalah di luar prefektur di Yuan. Menurut arah yang kamu tunjukkan, itu memang cara tercepat untuk mencapai ibu kota sihir yang paling dekat dengan Dimai. Namun, sejauh yang aku tahu, arah ini, meskipun yang paling dekat, tapi itu yang paling berbahaya dari semua rute. Xiao Qi berkata dengan acuh tak acuh. Dia jelas tahu lebih banyak tentang prefektur di Yuan daripada Xiao Yan. Xiao Yan sepertinya merasakan sesuatu tiba-tiba. Dia menoleh dan melihat ke belakang. Garis di antara alisnya sedikit muncul kembali. Kekuatan jiwa yang kuat ditembakkan. Setelah beberapa saat, garis di antara alis Xiao Yan berangsur-angsur memudar. Tampaknya sekelompok orang berjubah hitam telah melihat kita. Kita tidak punya banyak waktu. Jadi kita hanya bisa lewat sini. Ayo. Kata Xiao Yan tegas dengan wajah serius. Xiao Yan tidak menyangka pria berbaju hitam itu akan menemukannya dan Xiao Qi dalam waktu sesingkat itu.